Tapi ngeliat Gali banyak pengacara nih. Tanggapan lu sampai 12 pengacara, tanggapan lu seperti apa sih? Kenapa tuh, Mi? Kenapa? Pengacara yang gue kenal itu pengacara hebat ya, pengacara beneran semua gitu. Apalagi pengacara gue Bang Fahmi ya kan, itu kan juga pengacara. Gue bingung, kok orang-orang di sekeliling gue yang pengacara nggak ada yang ngelaporin gue, kok orang-orang itu malah ngelaporin gue ya. Ya udah, berarti kan ketahuan tuh siapa yang ada otaknya, siapa yang enggak. Tapi lu risih nggak sih lu dilaporin? Udah biasa dilaporin polisi, ya Allah. Ya gue mah akan kegilaannya. Mi, mengenai laporan polisi pengacara itu gimana, Mi? Nggak apa-apa, laporin aja. Akan menyikapi? Kalau dia ngelaporin berarti dia ngerasa goblok dong. Berarti dia merasa nggak punya otak dong. Kalau gue kan, kalau mau lihat kata-kata gue yang udah di capture banyak sama akun-akun gosip, kan gue tidak menyebutkan seluruh lawyer Indonesia. Gitu. Nggak apa-apa, laporin aja. Tapi kan dia merasa tersindir. Lumayan lah, Bu, endorse gue kenceng. Tapi kan dia merasa tersindir, Mi, mengenai bawa Ya pengacara apa yang harus tersindir? Gue nggak pernah lihat sih muka-muka tuh orang ya, pengacara apa gue nggak pernah lihat. cari panggung. Cari panggung ya, ntar gue bikinin deh panggung satu-satu. Kan gue orang kaya. Gue ada Mas Daus, ada Mas Betran, Sondang, ada Mas Betran. Gue banyak Mas. Paling gede berapa nih, punya Mas berapa kertas? Kalau Mas gue sedikit, tapi kalau berlian gue banyak. Tapi kalau berlian gue asli semua, nggak ada yang simulasi. Kan dia udah nyebut nama gue, justru gue lagi nunggu laporannya. Seret-seretnya udah biasa, ntar lihat aja, kelar udah. Kan lu tau gua, kalau gua kan lebih suka diserang duluan. Nanti udah kelar semua baru gua serang balik. Tapi nggak ada kekhawatiran? Enggak dong, masa Nyai khawatir. Oh kalau Niki mah pasti ngebelain perempuan ya. Masa perempuan bilang ikan asin. Dia boleh bagi punya lu nggak? Kan nggak boleh, apalagi udah pernah jadi suami istri, ada anak. Apa berdalih kan boleh, karena kan sekarang kan kasusnya udah ditangani sama pihak berwajib, ya kan. Tapi kan yang namanya jejak digital yang sudah dihapus, konon jangan pakai K. Itu udah dihapus, tapi kan udah di save kan. Jadi kalau di situ kan dilihat kan memang menyebutkan nama sama bukan mengarah ya, memang tujuannya ke situ kan. Iya. Udah aku nonton akhirnya. Risih nggak sih lu ngeliat videonya itu? Risih lah, maksud gua mau itu benar ataupun nggak benar ya, sebagai laki-laki yang pernah bersama, apalagi gue tahu banget ya dulu kan semua yang bayarin tuh virus deh. Gitu ya harusnya nggak ngucap kayak gitu sih, nggak boleh lah, maksudnya nggak sampai harus ke organ intim. Gue juga bermasalah banyak sama laki, tapi kan tidak pernah menyebutkan hal-hal seperti itu. Berarti bisa bilang sensitif gak sih, Mi? Kalau sampai ke situ, sampai dikerok, dibawa ke dokter ya sensitif lah. Gue sebagai perempuan juga merasa risih ya gitu. Karena yang gue tahu kan dulu sinetronnya kan jadi babu kan. Terus kan memang dipanggilnya Ija gitu. Karena kan dia kan bilang selalu gue ini tidak ada prestasinya gitu. Akhirnya kan gue search dong, gue Google gitu kan. Yang keluar cuman babu doang. Jadi gue juga bingung gitu, harus gimana ya gitu. Oh, saya suruh diam. Pablo dengan diam dulu. Santai, kalian kreasi lagi dengan YouTube konten-konten yang baru terbaru gitu. Oh, enggak, baik-baik. Tadi malam kali ke tempatnya ini. Tempatnya apa? Aku malas minta izin sama saya. Ini kita yang dilaporkan pidana oleh tim hukum Rihat dipimpin oleh Pak Nazarudin Lubis. Mereka laporkan menghina. Sekarang public figure yang menghina organisasi penegak hukum itu, mau dia bilang dia ngomong apa-apa yang penting menghina ada kata-kata lawyer atau polisi atau hakim, itu harus dipidana. Jadi makanya harus hati-hati gitu. Jangan terlalu sombong. Buat apa seorang artis yang pernah bertobat pakai jilbab tiba-tiba kata-katanya masih sundal, kata-kata dan perbuatan sikapnya masih porno gitu. Ya saya mendukung ini terus dilaporkan dan dihukum. Kalau dia bilang nggak takut, ya itu hanya ngomong tidak takut. Ini negara hukum. Ya kan ada polisi, ada Kapolda, ada Kapolres, ada Kapolri. Ya walaupun dia tidak takut kan, kecuali nggak ada yang komplain kan, kayak saya nggak melaporkan. Tapi bagi mereka yang melaporkan ya. Niki bilang ini pengalian isu doang nih, laporan Niki. Ya saya nggak tahu. Mereka yang ikut masuk dalam isu ini dan terjebak dalam lubang yang digali sendiri. Oke? Terima kasih.
Don. Maknya Don. Don, maknya Don. Sudah bebas. Belum lagi. Jangan dulu. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 266 ayat 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari penahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 266 ayat 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari penahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Bahwa anak bebas. Bersyukur. Terima kasih. Jadi Mbak aja ya, biar luar itu sekali buat ngomong, apalagi yang bersangkutan pasti mungkin butuh waktu beberapa hari buat benar-benar bisa menata, bisa bicara yang tenang ya, pastinya bersyukur itu pasti ya, karena kita kan di sini punya agama bisa benar-benar kita menemukan satu keadaan yang luar biasa. Kita bersyukur insya Allah. Terus bakal pulang kita nggak tahu, nanti kita akan lihat hukumannya seperti apa ya. Mama. Tidak mau berprasangka buruk, karena cuma yang bagi aku agak-agak rancu adalah ini kan 3 tahun 4 tahun yang lalu. 3 tahun. Terus kenapa baru dibahas sekarang ya gitu. Terus kan WA aku masih ada, dan 1 bulan yang lalu Lebaran saya masih sama suaminya saling mengucapkan minal aidin, apa kabar. Tiba-tiba hari ini ada penuntutan. Setahu saya harusnya kita kalau masih punya WA, kalau ada selama kerjasama ada yang dirasa kurang mengenakan, yuk tanya WA baik-baik, kita sama-sama bersilaturahmi, ketemu, Mbak saya merasa gini, tidak langsung melakukan penuntutan. Jadi saya tidak tahu ini kenapa langsung begini, tapi mudah-mudahan prasangka buruk saya tidak benar, dan saya sebagai warga negara yang baik pasti akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan. Tim manajemen sudah mengumpulkan semua data kami dari sebelum kita bekerja sama kosmetik, dari mulai apa perjalanan jauh sebelum itu juga kita masih simpan, sedang kita kumpulkan semuanya. Tapi ya itu tadi, saya kaget aja dituntut tiba-tiba 9 miliar. Jadi dari mulai berakhir kontrak sampai hari ini dia merasa masih harus dapat keuntungan dari saya, sedangkan produk yang saya sama dia udah nggak dijual. Terus mau bayar dari mana? Masa mau pakai produk baru aku bayar, kan jadi aneh ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, pokoknya kita ikutin aja prosedur hukum yang berjalan. Semua sudah saya serahkan ke kuasa hukum saya. Semoga saya minta doanya aja sama semuanya, semoga masalah ini cepat selesai, karena jujur baru ini mengalami tuntutan seperti ini, luar biasanya gitu. Karena kan aku udah bilang angka 10, saya nggak bisa ngomong gamblang ya, angka 10, modal cuma 1, keuntungan dia udah 10, itu aja. Kalau 10 kali, ya kalau dibilang 10 kali lipat, oh lebih
Jadi apa yang mau dituntut ya gitu. Kalau dituntut memang kan penuntutannya adalah meminta dari yang selesai kontrak sampai sekarang. Lah kan produk sama dia udah nggak ada gitu. Memang dia tidak menyetujui pemberhentian kontraknya karena dia maunya lanjut. Tapi bagi saya, buat apa melanjutkan sesuatu yang memang kita sudah tidak sepaham, sudah tidak ada kecocokan. Tiap bulan masalah terus gitu. Jadi mau apain apa yang dilanjutkan, toh yang penting saya sudah membahagiakan beliau dengan memberikan keuntungan yang luar biasa gitu. Jadi apalagi yang mau dipermasalahkan gitu. Dan setelah 2 tahun ya, setelah 2-3 tahun tiba-tiba nggak WA, padahal WA masih ada nih. Kemarin abis WA sama suaminya yang minal aidin, apakah memang istrinya mungkin masih marah sama aku karena nggak lanjut kerjasama, tapi alhamdulillah suaminya sih baik sekali. Jadi agak bingung dengan penuntutannya gitu, tapi ya nggak apa-apa kan, kita punya, ini kan negara hukum, semua pasti bisa dibuktikan secara hukum. Nggak mau terus-terusan menjadi kambing hitam. Dia ngomong dulu sama Echa, boleh nggak jadi mau jenguk ke sana ya, ngabarin gitu waktu pertama kali. Jadi mau jenguk ke sana ya, Echa bilang nggak usah deh. Ini semua ada chatnya loh ya. Dan ini sudah mendapat persetujuan Dedi loh. Saya diminta untuk menyampaikan. Jangan takut kira roadshow. Ya jangan dia bilang roadshow. Please deh. Dari kemarin nggak ada yang saya ladenin. Jadi Dedi bilang saya mau ke sana mau ketemu, mau dibawain apa gitu sama Dedi, ditanya gitu. Terus saya nggak usah deh. Ntar lagi mau keluar kok gitu, tempo hari waktu sebelum sidang. Bebas. Iya, mau sidang. Bukan yang 10. bebas ya. Bukan. Nah akhirnya Dedi ngomong, Dedi tuh apa-apa ngomongnya ke saya pasti. Dedi bilang, Kak ini gimana nih, saya mau berangkat tapi Echa bilang nggak usah karena udah mau keluar. Dia bilang, Dedi ini kan ayahnya, datang aja langsung kok. Dia bilang gitu. Biar bisa ngeliat sendiri reaksinya seperti apa. Kali-kali aja, ini karena omongan yang masuk ke dia, doktrinisasi dari orang-orang di sekitarnya dia kan kita nggak tahu gitu kan. Atau mungkin aja tuh SMS atau WA bukan dia yang balas, dia bilang gitu kan. Udah Dedi datang aja, diikutin sidang, datang lah Dedi tanpa ngomong. Itu pun masih disalahin kan sama tim pengacaranya. Jadi Dedi ngomong ke saya sampai yang saya ini harus gimana sih, saya datang saya mau jenguk, dianya nggak mau. Saya datang di depan saya manis, meluk apa saja, tapi tiba-tiba begitu saya pulang, begitu saya cabut, saya dijelekin. Itu tuh apa? Sampai kemarin terakhir yang mau bebas itu Echa sudah dihubungin sama Dedi di WA, nggak balas. Dedi tuh nelfon saya loh, Kak kita sudah mau jalan ke Medaeng nih, mau jemput Echa pagi, kan jaraknya 5 jam. Jadi nelfon saya jam berapa ya? Jam 2 kalau nggak salah, jam 1 malam gitu. Oh iya deh, hati-hati ya. Salam buat Echa. Dan itu WA-nya belum dibalas sama Echa pada saat itu. Begitu sudah mau nyampe, tiba-tiba Echa bilang nggak usah, saya dijemput sama teman-teman saya kok. Bisa bayangin nggak? Sakit hatinya seorang ayah yang sudah punya harapan besar mau jemput anaknya untuk memperbaiki ya istilahnya memulai lagi dari nol gitu kan, silaturahminya segala macam, tapi ditolak seperti itu. Lalu kemudian sampai Dedi bilang tolong jaga nama, nanti Dedi ngomong apa dong kalau Echa nggak mau dijemput, nanti media pasti nanya sama saya sama Dedi. Nanti biar saya aja yang ngomong, kata Echa dulu, nanti biar saya aja yang ngomong. Udah, tolong Echa ngomong ke media, tapi jangan jelekin Dedi ya nak. Sampai begitu loh. Tolong jaga nama baik saya ya nak, jangan tuduh-tuduh saya lagi. Sampai begitu loh. Ujung-ujungnya yang keluar apa beritanya? Dibilangnya macam-macam lah. Dibilang ya ngapain ngomong, datang aja, salah lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.